Orang tua setengah mati, orang tua pun jam tidur, kita pun jam bangun. Orang tua punya jam bangun, kita pun jam tidur. Jadi hampir-hampir tidak tidur gara-gara kita toh. Jam 2 pagi cuma mama dong ada begini. Setengah mati. Bapak juga. Bapak dan mama telah menjadi satu nah. Bapak mama sudah dalam kondisi begitu lah, mama dipaksa untuk jadi penyanyi lagi. Makanya seringkali mama Pulagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Padahal sebenarnya kalau kalau anak bobok itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana mau gigit dia kan tidak ada lagi. Tapi sudah. Saudara lihat, kita tidak bisa balas orang tua sebenarnya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kita angkat hati kita, satu hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau berkenan memanggil kami dalam persekutuan malam hari ini. Bersama-sama dengan semua jemaat Facebook dimanapun berada di seluruh Indonesia maupun di berbagai tempat di luar negeri. Juga bersama-sama dengan kami semua di sini di OEBA, di rumah Bapak Steph Amos Franz. Semua kami yang bergabung di sini, biarlah kami bersama-sama satu hati di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami. Sungguh-sungguh biarlah hidup kami menjadi tanah yang subur, supaya ketika firman-Mu diberitakan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya yang ada di sini, shalom. Selamat malam buat kita semua, terima kasih. Sudah malam ini, sudah larut malam, jam 10 mestinya sudah jam istirahat. Apalagi kalau teman-teman yang ada di Indonesia Timur, yang ada di Papua, yang ada di Ambon. Tapi terima kasih saudara-saudara menanti malam penuh berkat ini. Semoga ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tetap akan punya semangat dan optimisme untuk terus menjalani hidup ini sampai Tuhan berkenan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, malam hari ini saya khusus akan bicara soal waktu, karena kita semua adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan waktu. Dan karena itu saya pilih untuk kita satu bagian pembacaan Alkitab, hanya satu ayat. Saya pilih dari Injil Markus pasal 13 ayat 32. Injil Markus pasal 13 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Anak-anak semua shalom. Ya, terima kasih banyak. Karena kita akan bicara tentang waktu. Om Pendeta mau tanya dulu, kalau kita ada waktu kosong 5 menit kira-kira buat apa? Kalau ada waktu kosong 5 menit buat apa? Yang anak-anak bilang main HP. Kalau yang kakak-kakak dong bilang kalau 5 menit kosong buat apa? HP juga. Kalau yang tanta-tanta dong kalau waktu kosong 5 menit buat apa? HP juga. Kalau om-om 5 menit waktu kosong buat apa? HP juga. Wah. Jadi saudara-saudara, kita kalau ada waktu kosong itu pasti sekarang kita cukup dekat dengan HP. Tidak ada soal saudara-saudara namanya kita isi waktu. Dia pun soal ini adalah apakah kita sadar sungguh-sungguh saudara-saudara bahwa waktu itu adalah investasi terbesar yang Tuhan berikan buat kita, kok tidak? Itu yang paling penting. Kalau gagal menggunakan waktu, itu berarti kita sudah gagal untuk semuanya. Karena itu kita mesti pakai waktu dengan baik. Saudara-saudara, secara umum kita memahami waktu itu dalam 2 hal. Yang pertama, biasa orang sebut waktu itu dalam 2 hal ini. Pertama, kronos
dan yang kedua kairos. Susah lah itu bahasa dong. Pakai yang gampang-gampang. Kronos itu berkaitan dan menunjuk kepada urut-urutan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, tahun. Itu kronos. Atau kalau yang paling gampang untuk kita ingat itu adalah kronos itu berkaitan dengan keseharian kita tiap-tiap hari. Mulai bangun tidur, buat apa, segala macam. Itu kronos. Tapi yang kedua kairos. Kairos itu sangat berkaitan dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tuh mestinya kita lihat sebagai kesempatan yang hanya satu kali. Tidak datang berulang-ulang. Dan karena itu orang yang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik, ya pasti dia menikmati apa yang Tuhan mau kerjakan. Seringkali saudara-saudara orang berusaha untuk memisahkan sekali antara kronos dan kairos tadi. Waktu yang menunjuk kepada keseharian kita dengan waktu Tuhan. Seringkali orang berusaha untuk memisahkan. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa sebaiknya tidak usah. Jangan pisahkan. Sebab apa? Orang-orang yang bijaksana dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan mestinya mereka sadar betul bahwa di setiap waktu itu, di dalam kronos itu waktu tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun itu ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, ada kairos di situ, sehingga kita menggunakan segala masa itu dengan baik. Perhatikanlah tingkah lakumu, perhatikanlah bicaramu, perhatikan semua hal ketika kamu mengisi kronos itu, waktu-waktu keseharian itu. Perhatikan itu. Dari tadi saya tanya, kalau 5 menit ada kamu bikin apa? Banyak yang bilang main HP. Nah HP isi apa? Itu yang jadi masalah. Jangan sampai kita gagal menggunakan kairos yang Tuhan berikan buat kita. Nah, jangan kairos itu diidentikan dengan nanti Tuhan datang kok kita mati semua. Mau naik ke surga. Bukan itu saja. Tapi kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara-saudara, tentang waktu itu saudara-saudara, saya ajak kita untuk merenungkan bahwa sesungguhnya waktu itu saya suka pakai 2 alat ini untuk berefleksi. Yang pertama itu adalah cermin. Saya membaca tulisan ini dan saya kira ini baik untuk kita semua. Cermin itu adalah teman terbaik bagiku. Cermin itu teman yang paling baik bagiku. Karena dia tidak akan pernah tertawa ketika aku menangis. Gitu Cermin itu kawan paling baik. Karena kalau kita tertawa ya dia tertawa. Tidak mungkin ada orang yang dia ketawa di cermin terus dia tertawa di depan cermin terus dia pembayangan di cermin itu menangis. Kan tidak begitu. Kita tertawa ya dia tertawa. Kita muka asam ya di muka asam. Tidak ada orang yang datang di cermin terus pas dia sedih kok dia menangis yang dia pembayangan di cermin bilang hehehe di muka. Bukan tidak begitu. Dia dia tunjuk betul-betul. Itu satu. Dia teman terbaik ya kepadaku karena dia tidak pernah tertawa ketika aku menangis. Di waktu seperti apapun. Mau datang di depan cermin jam 1 pagi kok jam 2 pagi kok tengah hari, kok tengah malam, kok semua itu apa yang kita berdiri di situ dia gambarkan kembali dengan baik. Tetapi yang kedua saya ingin sampaikan begini saudara. Cermin itu dapat memantulkan bayangan kita, bayangan diri kita, tetapi isi hati kita tidak diketahui oleh cermin. Saya ulangi. Cermin itu dapat memantulkan bayangan diri kita, tetapi isi hati kita tidak diketahui oleh cermin. Jadi saudara-saudara, walaupun dia teman terbaik, tetapi kita pembayangan diri yang dia tampilkan di situ itu tidak mampu untuk dibaca oleh cermin apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saudara-saudara berkaitan dengan jam atau waktu. Saya mencatat tulisan ini saudara-saudara untuk kita renungkan dulu. Kita ambil refleksi kecil ini terus kemudian kita akan merenungkan teks ini dan mengambil pesan-pesannya pada malam hari ini lalu kita beristirahat. Tentang waktu, tentang jam saya ingin sampaikan begini saudara. Pertama, jarum jam itu berputar kembali tetapi waktu akan berjalan terus. Jarum jam itu dia akan berputar kembali tetapi waktu akan berjalan terus.
Dia akan berputar dari 12 kembali ke 12, dari 1 kembali ke 1, terus. Tapi waktu akan berjalan terus. Jadi jam 3 sore hari ini beda dengan jam 3 sore besok. Jam 9 malam hari ini berbeda dengan jam 9 malam besok. Jadi apa yang bisa kita lakukan jam 9 malam sekarang, baiknya kita lakukan dengan baik. Supaya di jam 9 malam besok, kalau kita masih ada kairos yang mestinya kita lakukan lagi atau kita nikmati lagi. Jadi jarum jam itu dapat berputar kembali, tetapi waktu akan berjalan terus. Kedua, saudara-saudara, kesempatan itu hanya datang satu kali. Baik susah, baik senang. Kesempatan itu hanya datang satu kali. Baik yang susah, baik yang senang. Pak, kok biasa kok diulang-ulang terus. Ini hari senang, besok ada kesempatan senang. Kok saya tolak 3 kali. Beda. Yang kita sebut sebagai senang yang hari ini, yang sebenarnya kesempatan itu sudah datang. Besok ada juga yang senang itu. Tapi sesungguhnya 2 hal yang beda. Dia selalu datang sekali. Begitupun kesusahan. Dia selalu datang sekali. Nanti besok barulah datang. Tidak mungkin jatuh sama. Hari ini saudara berhadapan dengan kedukaan karena salah seorang yang saudara kasihi meninggal. Besok juga mungkin ada yang meninggal. Yang kita kasihi juga. Tetapi dengan hal yang beda sesungguhnya. Sama-sama sedih itu, tapi berbeda. Ketiga, saudara-saudara, waktu itu adalah teman yang terbaik bagi kita. Dan waktu selalu menanti kita sampai masa tua. Waktu itu teman terbaik. Kalau tadi cermin itu teman terbaik yang dapat memantulkan bayangan diri walaupun dia tidak tahu isi hati. Tapi waktu juga teman terbaik yang akan menemani kita sampai masa tua. Hari ini kalau ada orang-orang tua yang masih hidup, itu semua dihitung berdasarkan apa? Waktu toh. Waktu. Kita punya opa yang umur 80 tahun itu kan kadang-kadang dia bilang, opa pu angkatan semua sulewat. Hanya tinggal opa sah. Itu dia ngomong apa? Waktu. Opa umur berapa sekarang? 86. Woi, opa mental lah. Tapi bikin apa di 86 tahun? Paling-paling bangga dengan cucu-cucu. Beta biasa bilang di mana-mana. Itu paling-paling opa sama-sama dengan cucu-cucu. Dan terus opa mulai cerita. Dulu, waktu zaman Jepang. Itu opa pun kawan semua lari kalau Jepang datang. Tinggal opa sendiri yang tidak lari. Cucu demi opa memang tak lari. Kok kenapa opa pun teman lari, opa tidak lari? Mau lari ke mana kok pistol ada di testa sini kan? Tidak bisa lari lagi. Paling-paling kita yang bisa cerita-cerita begitu sah. Tidak bisa lebih lagi. Saudara-saudara, tentang waktu begitu saudara. Tetapi saya catat ada hal lebih untuk kita renungkan. Termasuk kita anak-anak muda, termasuk kita orang-orang tua. Saya catat kira-kira begini saudara. Saudara-saudara, menjadi tua itu berarti kita menjadi rapuh. Saudara mau setuju atau tidak setuju, menjadi tua itu berarti kita menjadi rapuh. Kita mulai rapuh. Kita rasa fisik mulai agak turun. Kita mulai merasa ada sejumlah hal yang rapuh dalam hidup kita. Karena umur sudah bertambah. Dia mulai menurun. Menjadi tua berarti kita menjadi rapuh. Tetapi yang kedua saudara, menjadi tua berarti kita menjadi bijaksana. Menjadi tua, kita menjadi rapuh. Tetapi menjadi tua, berarti kita menjadi bijaksana. Banyak orang, semakin tua itu diharapkan kan dia semakin bijaksana. Semakin tua itu, dia semakin baik. Dan itu harapan sesungguhnya. Tapi ini semua punya kaitan. Pertama, menjadi tua berarti menjadi rapuh. Tetapi yang kedua, menjadi tua berarti menjadi bijaksana. Itu diharapkan begitu. Karena hari-hari ini saudara-saudara, kadang-kadang yang tua dong ini juga tambah parah. Saya selalu ingat saya pun bapak itu selalu bilang begini, anak, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bapak tua bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan?
Waktu dia bilang anak kecil anak, saya omong lu tambah-tambah. Bapak saya minta maaf, saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu Bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat, kok tidak? Berat, Anda mengatakannya. Dan karena itu hati-hati. Ingat, menjadi tua mestinya kita bijaksana. Jangan menjadi tua tambah gila. Nah, yang ketiga, menjadi tua juga bisa berarti kita menjadi rapuh dalam kebijaksanaan. Orang mulai makin tua, itu kadang-kadang dia menjadi rapuh dalam kebijaksanaan. Ada pepatah dulu bilang begini. Sulit sekali untuk kita pindahkan pohon yang sudah tua. Kalau dia masih muda, kok kita atur, kok bisa bengko-bengko sulit. Tapi pohon yang sudah tua itu sulit sekali untuk kita arahkan dia. Sebab apa? Barani paksa patah. Karena itu, saya sebut menjadi tua berarti kita bisa menjadi rapuh dalam kebijaksanaan. Makin sulit. Ada orang tua yang makin tua, makin sulit diatur. Pernah lihat orang tua yang begitu, yang makin tua waktu makin sulit. Nah itu berat itu, karena dia makin dapat. Tapi yang keempat, saya ingin sampaikan, menjadi tua itu sekaligus adalah menjadi bijaksana dalam berbagai kerapuhan. Jadi menjadi bijaksana dalam berbagai kerapuhan artinya dia tetap bijaksana walaupun sesungguhnya secara fisik dia sudah rapuh. Saya bayangkan banyak orang tua tuh, dia tahu dia punya anak dong sukses-sukses semua, badan besar-besar semua. Tapi ada hal-hal tertentu yang dia tidak mau omong di dia punya anak dong. Betul kok? Begitu, dia diam-diam saja, dia tidak omong. Karena dia mau taruh betul-betul itu kebijaksanaan. Ada hal, dia butuhkan betul-betul anak-anak pun kepekaan saja untuk memahami. Gitu. Jadi dia bijaksana dalam kerapuhan karena sudah tua. Itu kira-kira tentang waktu di bagian awal saya sampaikan kira-kira begitu. Saudara-saudara, mari kita lihat soal pembacaan tadi yang hanya satu ayat. Saya pilih satu ayat supaya saya jangan ngomong terlalu lama karena saya takut sebentar saudara tidur dan besok tidak ibadah. Lantas saudara Kasala bilang ini gara-gara saya ikuti malam penuh berkat sampai besok tidak ibadah. Awas itu bahaya itu. Nah, saudara, Yesus ingin mengatakan begini, saudara-saudara, dalam teks tadi, dalam pembacaan tadi. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ini kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena kita tidak tahu. Lalu apakah arti hidup kita yang sesungguhnya? Kok kita tidak tahu besok jadi apa? Orang tua dulu bilang begini, kamu mestinya anggap hidupmu tinggal hari ini saja. Hidup harus tinggal hari ini saja. Supaya kalau ada marah siapa segera selesaikan sudah. Sebab kalau kita tidak selesaikan kan kita tidak tahu besok ini seperti apa. Mungkin kita sudah tidak ada lagi atau mungkin kita ada lagi. Bayangkan kalau hari ini kita belum menyelesaikan soal dengan satu orang. Syukur kalau bisa besok kita selesaikan. Kalau misalnya kita tidak selesaikan kok tambah satu lagi. Karena kalau ada orang marah orang itu kan dia bisa mempengaruhi orang untuk marah tambah itu orang. Ini hari saya tidak suka Om Steve. Ini baru kami dua saya. Besok saya pergi ajak tetangga sebelah suka lebab tua. Dua. Kalau kita tidak selesaikan yang satu, besok tambah satu. Kalau Bapak Steve tambah satu, berarti dua lawan dua. Kalau lusa saya tambah tiga, Bapak tua tambah tiga berapa? 5 lawan 5. Itu belum tambah dipu istri dong. Belum tambah ipar-ipar. Mama mantu, bapak mantu. Dari mana? Wenlasi. Kami di Kupang ini mau nikah dengan orang sapa, saya di pembab mantu tetap Wenlasi. Yo, baik, saudara. Apa arti hidup kita? Hidup ini seperti uap. Sebentar saja ada, besok hilang. Sehingga tidak boleh ada orang yang merasa dia sangat kuat, karena dia juga akan hilang. Dia akan hilang. Tidak usahlah sibuk untuk banyak hal selain hal yang mestinya punya arti bagi kekekalan. Tuhan Yesus menyebutkan
sebuah nubuat tentang kejatuhan Yerusalem, runtuhnya bait Allah. Dan itu sudah terjadi. Tentang waktu, anak juga tidak tahu. Dia bilang begitu. Yesus merujuk kepada tugas penebusannya, bukan pada kedatangan yang berikutnya. Manusia tidak usah menjadwalkannya. Jadi Tuhan bicara tentang keruntuhan Yerusalem, bait Allah dihancurkan. Ketika orang sibuk untuk bertanya, kira-kira kapan hal itu terjadi? Tuhan bilang, anak pun tidak tahu. Dia fokus kepada apa yang menjadi dia punya misi utama, penyelamatan. Dan manusia tidak usah menjadwalkan itu. Kadang-kadang kita manusia ini terlalu sibuk untuk jadwalkan kapan Tuhan datang lagi. Itu lagu itu saya itu hari waktu sakit menyanyi itu lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Itu kalau tiba-tiba waktu sambung bilang sekarang. Sekarang waktu kembali memang kita pusing. Karena itu saudara-saudara, manusia tidak usah sibuk dengan itu. Masih banyak orang yang suka cari informasi soal kapan nanti dunia kiamat. Tidak penting. Yang paling penting adalah isi hidup yang sekarang ini. Itu yang lebih penting. Dalam masa penantian saudara-saudara, kerjakanlah pekerjaan kita dengan tuntas. Itu lebih penting. Ini berarti kita harus hidup sedemikian rupa supaya kita tidak menjadi soal bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Tidak usah jadi soal di masa kini dan juga sekaligus masa depan. Saudara tahu ada orang yang bukan hidup saya bikin masalah, mati juga dia masih bikin masalah. Ini barat ini kalau Pak Pendeta ada yang mati bikin masalah. Iya. Nanti bongkar-bongkar baru kita dapat lihat di masalah dong. Ini manusia hidup bikin masalah, cuma mati le tambah masalah le. Jadi selesaikan semua hari ini. Saudara-saudara, mari kita renungkan satu dua hal. Saya mau ajak kita renungkan ini bagian-bagian tentang Tuhan ini bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kepada kita waktu tadi, kronos itu, keseharian. Pagi, siang, malam. Tiap hari kan kita ketemu pagi, tiap hari ketemu siang, tiap hari kita ketemu malam. Tetapi dalam kronos itu ada kairos, ada kesempatan, ada waktu Tuhan yang Tuhan mau kita maksimalkan itu dengan baik. Apa itu? Satu, saya mau ajak saudara berefleksi bahwa melupakan Tuhan Allah dan hanyut di dalam dunia dengan segala macam kepuasan dunia adalah hal yang paling bodoh. Itu hal yang paling bodoh. Karena apa? Saudara mau setuju atau tidak setuju, Tuhan yang pegang waktu. Ketika Tuhan bilang cukup sudah, saya bicara dengan siapa dia bilang begini, Pak Pendeta, ada satu SK yang tidak bisa dibatalkan. Yaitu SK kematian. Kalau Tuhan suka turun itu SK itu, tidak ada yang bilang, aduh, anak dong masih kecil ini. Belum lagi pun bapak model begitu. Kita tidak bisa ngomong. Sampai itu dia puas. Jadi kalau kita melupakan Tuhan, hanyut di dalam kesenangan dunia, ini hal yang paling bodoh. Kenapa? Karena saudara mau setuju atau tidak setuju, Tuhan yang pegang waktu. Kalau saya omong Tuhan pegang waktu, saya ingin sebenarnya mengatakan, Tuhan yang pegang kita pun hidup. Saudara bayangkan siapa yang ketika dia mati itu dia pun segala yang ada pada dia pun diri dapat menolong dia. Tidak ada. Kami berurusan dengan banyak orang. Dong kumpul uang banyak-banyak, kaya raya, iya, oke. Pada waktu sakit berat mau mati, dong bawa memang uang 1 tas, 2 tas, taruh di depan dokter. Dokter, tolong lakukan yang terbaik. Uang tidak usah pikir. Yang penting lakukan yang terbaik. Dokter jawab sepotong saja. Kami hanya bisa menjalankan semampu kami. Selebihnya itu Tuhan. Amin kok. Jadi kalau kita hanya hanyut di dalam apa yang bisa dibeli oleh uang, dengan uang, kita melakukan hal yang bodoh karena semua terbatas. Semua akan sampai selesai. Semua kesuksesan yang di dunia berupa material atau apapun akan selesai. Jadi jangan coba-coba melepaskan diri dari Tuhan. Karena ini akan jadi masalah serius bagi kita. Melupakan Tuhan Allah, hanyut di dalam dunia dengan segala kepuasannya adalah tindakan yang bodoh. Karena Tuhan yang pegang waktu.
Kedua, saudara-saudara, Tuhan tidak meninggalkan dunia dan manusia sekalipun kita merasa kita ditinggalkannya. Saudara, masalah tuh kadang-kadang buat kita merasa Tuhan ada kesetengah kita. Pak Pendeta, hidup susah begini, Tuhan di mana Dan sampai Tuhan tidak ada. Beberapa orang menyaksikan tentang Tuhan. Tuhan ada, kok tidak, tuh dong rasa sanksi sekali. Karena dong merasa dong ada dalam persoalan, tapi Tuhan tidak menolong mereka. Pertanyaan pentingnya adalah, Tuhan di mana? Saya ingat saudara-saudara, ini kisah lama. Saudara mungkin tahu dan saya bercerita ulang saja. Ada satu keluarga kecil di Amerika. Dorang punya punya anak satu orang. Ini anak ketika anak laki-laki ini umur 6 tahun, dia punya mama hamil lagi. Jadi don tambah satu anak. Anak jadi berapa sekarang? 2. Ketika anak yang kedua lahir ini sayang sekali. Anak yang kedua ini ternyata dia cacat. Entah virus apa kena ini anak. Dia pun kulit dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh keriput semua. Dia tampak seperti bayi-bayi, seperti orang tua sekali. Dokter panggil dia pun bapak mama, dokter bilang begini, Pak, Ibu, ini padeng ibu pu anak. Tapi saya mau kasih tahu, ini anak cacat. Secara medik dia hanya bisa hidup paling lama 4 tahun. Lantas, ini suami istri bilang begini, bagaimanapun ini kita pu anak. Mau hanya 4 tahun saja sama-sama dengan kita, mari kita lakukan yang terbaik. Bapak lakukan dia punya, mama lakukan dia punya. Ketika anak mulai ada beberapa bulan, 1 tahun lah kira-kira begitu. Dia pun mama beli kereta dorong satu untuk dia pun kakak laki-laki. Dia mami yang begini, Kak, pagi-pagi itu selalu dorong lupa adik keluar di sekitar kompleks ini jalan-jalan, biar dapat udara baru, dapat matahari, Pak. Dia pun kakak ini sangat bersemangat. Dia bawa di padi. Dia dorong. Waktu dia dorong keluar itu dia pun teman-teman lihat. Dia pun teman-teman bilang begini. Woi, dorong siapa ini? Saya padi. Engkau padi? Iya. Anak-anak kecil ini mau rindu lihat teman-teman padi. Waktu dong lari datang sampai di ini anak. Dong mau lihat begini dong kaget. Ih, betul ini engkau padi? Iya. Kenapa dia model begini? Kenapa dia seperti orang tua? Kenapa dia tidak seperti engkau? Kenapa? Rupa-rupanya kenapa dari pun teman itu membuat dia pun kakak itu terluka. Dia pun kakak sakit hati. Dia pun kakak dorong ini anak ini. Bawa pi kali kering satu. Di Amerika tuh juga ada kali kering. Dia pi buang ini anak di itu kali. Sungai. Yang tidak tahu kalinya sungai. Pi buang ini anak di itu. Bukan saja buang. Dia marah-marah. Itu gara-gara lu. Gara-gara engkau saya diolok-olok. Gara-gara engkau. Lebih baik engkau mati. Tidak usah tunggu 4 tahun. Mati lebih cepat, lebih baik. Setiap kali dia buang dia pu adik. Dia pu adik mencoba berusaha untuk berdiri. Dia tendang dia pu adik. Setiap kali dia pu adik mau berdiri, dia tendang ke jalan. Ini anak lakukan berulang-ulang. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tanpa diketahui oleh dia pu mama bapak. Sampai satu hari ketika dia duduk sama-sama di satu meja makan. Dia pu mama bilang kepada anak yang cacat ini. Dia pu mama bilang begini. Adek, nanti baru mama bagi makan kasih Ini anak yang cacat bilang, tidak usah. Loh, kok tidak usah? Pas ini anak bilang tidak usah. Ini anak langsung berdiri. Bukan saja berdiri. Ini anak coba jalan sampai dia ambil makanan sendiri. Waktu dia pun mama lihat dia pun anak yang cacat bisa jalan dan ambil makan, dia pun ambil. Puji Tuhan. Tuhan terlalu baik. Dia kasih tahu dia pun suami. Bapak, kita pun anak itu yang cacat itu sekarang sudah bisa jalan. Dia sudah bisa ambil makanan sendiri. Dia pun suami jawab sepotong saja. Dia pun suami bilang, kasih tahu tetangga-tetangga besok kita bikin syukuran. Besok kita bikin syukuran. Tuhan Yesus baik. Don't bikin syukuran. Waktu tetangga-tetangga sudah gabung, semua sudah kumpul untuk syukuran. Dia punya orang tua bilang begini,
Bapak Ibu semua, kami undang Bapak Ibu datang ke sini. Karena Tuhan Yesus terlalu baik. Dia buat perkara dalam rumah kami. Anak kami yang kedua, yang cacat, yang dokter bilang dia hanya bisa hidup sampai 4 tahun secara medik. Justru anak kami sekarang bisa jalan. Dia sekarang makin lebih kuat. Tidak ada kalimat lain selain puji Tuhan, Tuhan Yesus terlalu baik. Karena itu kami undang saudara-saudara ada di sini. Setelah kalimat-kalimat itu, dia pun mama om tambah satu kalimat. Dengar baik-baik. Dia mama yang begini. Tuhan telah pakai dia pun kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar dia pun adik tiap-tiap hari supaya bisa jalan. Saya ulangin kalimat. Tuhan telah pakai dia pun kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, tiap-tiap hari mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya mau tanya, dia pun kakak laki-laki penuh kasih sayang. Dia pun kakak laki-laki juga heran, penuh kasih sayang. Saudara bisa tangkap maksud dari kisah ini. Ada saat-saat kita merasa sepertinya kita kan tidak ditolong oleh Tuhan. Apakah memang Tuhan tidak ada? Tuhan ada. Dia sementara melatihmu untuk bisa berdiri. Dia sementara melatihmu untuk bisa jalan. Saya kira lagu ini familiar. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa apa? Terbang tinggi. Sesekali dia lepaskan, tapi tidak dibiarkan jalan. Tapi karena kita tidak peka terhadap kehadiran Tuhan, kita rasa Tuhan tidak ada. Bukan saja kita rasa Tuhan tidak ada, kita membandingkan kita punya hidup dengan orang lain. Ada yang bilang, Pak Pendeta, ku manusia di sebelah yang tidak pernah gereja, Pak. Tapi kerumpu hidup kipu enak lah. Kau pindah ke rumah sebelah toh. Kau kenapa mau di sini? Kau hidup susah. Pindah saja. Pak dong itu tidak ada apa dong ke hidupnya santai-santai sah. Ganti-ganti oto. Kita ini yang susah sekali. Nah sudah. Grab. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini merasa Tuhan tidak dekat dengan kita. Mau tunggu sampai ke kisah tadi, baru kita sadar ternyata Tuhan ada. Memang ada waktu. Kadang-kadang kita rasa kita seperti ditinggalkan. Saudara pernah rasa begitu kok? Seperti kayak kita kemana kok? Anak-anak dong suka tinggal kita. Di rumah ke kita sendiri. Saya suka bilang hanya dong pun foto sayang, ada 5 orang. Terus kita datang tanya, ini anak pertama, dia tinggal di wali kota, tidak pernah datang. Ya begitu. Sepi lagi, sendiri lagi. Rasa kayak Tuhan di mana? Tuhan ada. Dia sementara melatih kita untuk apa? Bisa berdiri. Untuk bisa jalan. Dan ketika kita bisa jalan, kita bisa berdiri itu, tidak ada kalimat lain. Hanya satu, puji Tuhan. Tuhan Yesus terlalu baik. Itu refleksi yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara. Tuhan izinkan waktu terus berjalan untuk melihat kesetiaan kita. Waktu ini kan uji kesetiaan. Kesetiaan itu bukan kata-kata. Kesetiaan itu ujian terbesarnya itu waktu. Ujian terbesarnya itu jarak. Saudara hari ini bisa bilang setia. Oh banyak orang. Saya kalau kasih nikah orang itu pas kasih nikah. Pas pengen melan saya tanya, kamu dua rencana kapan nikah? Besok Pak Pendeta. Oh, sepikir baik-baik. Ya. Besok kalau kamu dua nikah, kamu dua rencana cerai kapan? Kamu ya, tidak apa-apa. Banyak orang yang nikah ketika kita tanya dong ngomong sama. Perjalanannya dong. Makanya pikir bapak, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dia taruh cinta kasih dalam diri laki-laki dan perempuan. Mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam cinta kasih. Menumbuhkan mereka mengukuhkan mereka dalam ikatan cinta kasih sebagai suami istri. Berarti sejak awal sampai kamu menikah, Tuhan sudah bekerja. Kalau kamu dua ada masalah, bawa kembali pi Tuhan. Jangan bawa pi polsek. Kuitarik polsek yang kas nikah kamu.
Kan Tuhan yang kasih jadi satu. Yang refleksi yang saya kira baik. Tuhan itu izinkan waktu itu. Dalam waktu itu kan ada naik turun tadi. Bukan sekedar tadi bukan sekedar kronos tadi. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Bukan sekedar itu. Ada kairos, ada kesempatan. Ini kesempatan seperti apa? Begini saja contoh. Saudara lagi jengkel dengan sesuatu. Jengkel suami, jengkel anak, jengkel orang tua, jengkel dengan segala macam. Terus saudara berdoa, Tuhan kasih saya kesabaran. Tak salah, saya bunuh mati dong. Saudara kira waktu saudara berdoa minta kesabaran, Tuhan kasih kesabaran. Waktu kita berdoa minta kesabaran, Tuhan izinkan persoalan tambah. Kesabaran itu hasil dari berjumpa dengan soal. Jadi bukan minta soal kok. Tidak ada saudara pun mau nak. Biar susah tidak ada rasa, biar kodong mau gila-gila di situ saya tidak ada rasa. Ketika kita berdoa minta kesabaran, Tuhan izinkan ada masalah. Saya suka bilang begini, saya punya teman dong yang biasa meditasi dong. Don datang kau lihat kami suami istri bertengkar dan bilang, oh suami istri kau bertengkar. Orang mesti ke kami tidak pernah bertengkar. Saya bilang iya, karena lu tinggal di hutan. Lu tiap hari lu ketemu pohon. Lu pernah bertengkar dengan pohon. Tapi coba lu ketemu manusia. Aduh, ketemu manusia ini. Kadang-kadang kalau dia mood bagus itu dia sampai dia langsung salam, selamat malam, kemana ada baik-baik kok. Aduh, itu kalau dia ada enak-enak. Kalau dia ada gila kambing sedikit itu pas dia sampai kita bilang salam apa tengok. Berubah manusia. Jadi Tuhan izinkan ini semua melatih kita pun kesetiaan. Ada waktu. Ada waktu. Saudara bayangkan ya. Menikah kira-kira 20 tahun ini. 20 tahun ini. Masa kok 20 tahun kita tidak pernah bermarah sedikit pun. Wih, betul nikah 20 tahun tuh bermarah mungkin 20.000 kali. Apalagi kalau dongson dituntaskan, kau dong helah bawa kembali. Mama dong pulang gelas satu di ujung meja kok hampir jatuh. Siapa yang taruh gelas di sini? Kau suami jam ya anak dong ya. Ini hari ini. Besok pulang meja makan kotor. Mam tua marah di meja makan. Kok kenapa suami bisa ke sini meja makan ini sama kayak kemarin yang gelas dia sudah kemarin punya. Belum yang minggu lalu, belum yang tahun lalu. Saudara bisa bertahan. Saudara kira mau berhenti kau pindah pi istri lain nanti ada begitu lain? Ada dengan gaya yang lain. Lebih bertahan di sini. Diam-diam di situ. Suami juga satu. Ini suami dong ini juga satu. Kalau sendengar sendong tudung sengaja muka asam. Sakit kok, onde. Makan, sudah. Itu dia kayak sonus kas makan. Biar kok dia lapar. Oke, itu ketiga. Keempat, saudara. Tuhan itu izinkan waktu kita untuk mengalami sebuah keindahan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan izinkan waktu ini. Saya bayangkan begini, saudara. Kenapa orang lain mati kita masih hidup? Kenapa ya? Kan ada dua hal saja. Kalau orang lain mati kita masih hidup, logikanya adalah kan ada hal yang Tuhan mau kita nikmati lagi. Ada hal. Tidak mungkin Tuhan izinkan kita hidup, tapi tidak ada hal yang dia mau taruh di ada. Tapi yang kedua, mungkin Tuhan kasih kita kesempatan hidup ini kok bertobat Tuhan. Kasih kesempatan hidup ini untuk bertobat. Karena apa? Karena tiap-tiap hari saya rasa kita hidup ini juga berat. Satu saat saya bilang saya pun bapak. Tuhan kasih umur panjang jangan sampai untuk kita bertobat. Waktu bilang apa? Ya lu kira saya terlalu rusak. Tapi memang ini penting untuk kita lihat. Kita ini seperti apa dalam perjalanan hidup ini. Karena besok kita mungkin sudah tidak ada. Saya
waktu saya pun kakak laki-laki meninggal. Kecelakaan, meninggal, saya kubur saya pun kakak laki-laki. Waktu kubur, saya ingat satu kalimat yang penting sekali. Kami dua sama-sama ketemu Bapak waktu itu. Kami dua sepakat bilang begini. Bapak, nanti Bapak mati kami yang urus. Dia kakak laki-laki pertama, saya laki-laki terakhir. Kami dua sepakat begitu. Bapak tua bilang begini, nanti saya mati kamu kubur saya di Oenupsai. Itu tempat di Soepum belakang sana. Terus saya bilang Bapak nanti kubur di sini. Ah jangan, kita pun tanah ada di Oenupsai. Saya bilang ini orang tua memang sudah lalu. Hidup penuh kekerasan atur kita lah, sumati masih mau atur kita lah. Mati na duduk diam-diam, tidur diam-diam, nanti kami yang urus. Kami perencana, kami dua urus Bapak. Ternyata tidak. Saya dan Bapak yang kubur dia duluan. Kita boleh rencana. Toh pada akhirnya Tuhan yang akan tentukan. Siapa mau? Karena itu yang bisa diselesaikan, selesaikan. Saudara, kalau bisa beli HP baru ke orang tua kayak sekarang, baik. Jangan tunggu dong mati baru menangis. Aduh, tidak sehat kita pun hidup ini. Hei, lihat bab tua dong itu kalau mau apa? Betul lah. Betul ini. Beli memang kasih dong sepatu biar dong pakai dong gagak-gagak itu lebih baik. Waktu dong hidup. Ini dong sumati baru kita beli sepatu kas pakai dong sepatu pun posisi begini. Waktu dong hidup sepatu posisi begini kita tidak beli. Dong mati sepatu posisi begini baru kita mau dia jalan naik begini pia. Sepatu begini lah harga di sini lah. Hai, Anda dong bosan bertobat sudah. Kalau bisa perhatikan orang tua sekarang lebih atur selesai. Anak-anak yang hormat orang tua itu dia pu hidup diberkati. Amin. Kok bukan orang tua lah pun senang. Kita ini tidak bisa balas orang tua pun kebaikan. Tidak bisa. Kita mau ke mana pun tidak bisa balas orang tua pun kebaikan. Oh orang tua bayangkan kalau misalnya itu hari lahir dan kita pas lahirkan kita terus mama bilang dah ada mama PTKW dulu datang kamu mati. Ini kan orang tua urus saya omong di mana-mana kawan don tahu orang tua setengah mati, orang tua pun jam tidur kita pun jam bangun, orang tua punya jam bangun kita pun jam tidur, jadi hampir tidak tidur gara-gara kita toh. Jam 2 pagi juga mama dong ada begini. Setengah mati. Bapak juga. Bapak dan mama telah menjadi satu nah. Bapak mama sudah dalam kondisi begitulah mama dipaksa untuk jadi penyanyi lagi. Makanya seringkali mama pulagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Padahal sebenarnya kalau kalau anak bobok itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau pergi gigit dia kan tidak ada lagi. Tapi sudah, saudara lihat. Dan kita tidak bisa balas orang tua sebenarnya. Mau bikin seperti apa? Orang tua itu punya pesan buat kita tuh sebenarnya ringan-ringan sah. Satu, posong kakak adi jam bakalai ya. Kan orang tua pemahaman begitu. Kakak adi jam bakalai jam baterek kalau yang bukan dari Kupang baterek itu ke apa lah? Baterek itu ke apa? Iri hati itu, ipar-ipar dong itu. Jangan satu pakai gelang gading di tangan kanan, satu pakai gelang kea penuh di tangan kiri kok. Datang dong hanya sorong tangan sebegini. Jam begitu. Hidup kakak adik baik-baik. Satu susah yang lain tolong itu. Orang tua harapan kan hanya begitu. Orang tua harapan kawin orang baik-baik, kamu kakak adik jam bakalai. Kan hanya begitu. Nah itu. Ini kalau kita tidak atur dengan baik, saudara bahaya. Karena kita masih sendiri. Kita dulu misalnya di sini 5 orang. Kita dulu bermain
Natal saya baru dapat baju satu, kan sudah ada masalah. Bisa batukar, ada nona semua batukar. Itu apa? Main karet, main kayu doi, kasti, gala asing, sama-sama. Tidak ada soal. Tapi mulai menikah, bisa saya berubah. Kan kita sudah tambah orang lain, kita buat. Dia pun tuntutan macam-macam. Lama-lama kita mau datang kasih orang tua dong beras, kasih beras 20 kilo, kita foto. Baru muat di grup keluarga. Kesna. Aduh, kita ini tidak bisa balas orang tua pun kebaikan. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang, bikin bye-bye. Nih ingat yang di jauh-jauh don dari orang tua, lihat kok telepon orang tua. Ini tidak pernah telepon orang tua, tapi pas orang tua mati baru dia telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Biasakanlah kau ada komunikasi. Saudara lihat, Yakub itu sudah sangat tua dan sakit-sakit. Tapi ketika didengar bahwa Yusuf masih hidup di Mesir, dia bangun dan dia jalan. Dia lupa buang dia pun sakit, hanya karena dia dengar kalau dia pun anak dong masih hidup. Oh itu luar biasa toh. Makanya anak-anak dong, kasih tahu SMS, WA, bab tua, mam tua dong kasih tahu bilang, tiap pagi kasih tahu bilang kita masih hidup. Itu cukup. Ini kadang-kadang tinggal satu rumah dia orang tua, madong son pernah kasih tahu. Anak di dalam kamar, bapak mama di luar. Baru suruh pikas tahu bilang, pikas tahu, ketas saya gitu. Orang tua mau begitu. Oke, yang berikut saudara-saudara. Tuhan izinkan waktu untuk memiliki hati baru dalam Tuhan. Dan Tuhan bukan saja kasih kita kesempatan untuk bertobat, tapi supaya kita punya hati ini jadi hati yang baru untuk Tuhan. Kenapa? Tidak usah sibuklah kapan dunia kiamat, tidak usah sibuk. Kita mau sibuk untuk apa? Tapi hati yang baru di dalam Tuhan itu penting. Hati yang baru dalam Tuhan itu kita betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau sudah atur saya, Tuhan mau ke mana, atur saja. Tidak apa-apa. Kita mengalami pertobatan. Pertobatan itu juga bukan sesuatu yang seperti Paulus. Tuhan langsung tangkap balik. Pertobatan itu bisa terjadi dalam proses perlahan-lahan, hampir-hampir kita tidak sadar. Tapi orang lain lihat kita perubahan. Kadang-kadang orang bilang begini, Pak Ica sudah berubah. Padahal dia sendiri rasanya tidak berubah. Tapi hati-hati deh orang yang tak kuju kita duduk-duduk dia datang dia bilang, bosan tahu kok tidak, mereka sudah berubah. Itu besok dia bisa gila ulang. Jadi hati-hati dengan yang kaget-kaget dong begitu. Biar berproses normal saja. Tapi dengan hati yang selalu baru. Kita hati ini jangan simpan kepahitan, jangan simpan yang jahat-jahat. Simpan saya yang baik-baik toh. Simpan yang enak-enak sah, bersyukur sah yang kita taruh di hati ini. Kenapa? Tuhan izinkan waktu terus ada di kita dalam kitab usia yang sekarang. Untuk apa? Supaya kita memiliki hati yang baru di dalam Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan keselamatan bagi kita. Kita butuh hati yang baru. Kita butuh hati yang baru ini artinya bukan pikir semua ganti hati. Tapi hati baru sangat berkaitan dengan kalau dulu kita tidak andalkan Tuhan, dulu kita rasa biasa-biasa saja. Lebih baik kita sekarang belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dulu belum melayani, sekarang sebaiknya melayani saja. Bisa buat apa yang kita lakukan, lakukan saja dengan sukacita. Tidak ada solusi. Kenapa? Saya mau catat yang lebih. Tuhan itu izinkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan kita yang mungkin belum kita selesaikan. Sesuatu yang mungkin sementara berjalan. Sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Sesuatu yang pernah kita bangun sebagai komitmen pada masalah. Tuhan izinkan, selesaikan sudah. Selesaikan sudah karena sebentar mau jalan. Selesaikan sudah. Dunia ini, dunia yang sesungguhnya seperti bahasa Alkitab dia bilang itu hanya kemah saja. Akan ada waktu di mana kemah kita itu akan dibongkar.
Ini sangat berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel. Dan jalan dapat pemeliharaan Tuhan di tengah jalan dari Mesir ke Kanaan. Kemah-kemah ini dibuat, tapi kemah bukan tempat tinggal selamanya. Ini kemah harus dibongkar. Kamu jangan aman di kemah. Kamu tidak boleh aman di kemah. Kamu bongkar kamu pun kemah karena tujuanmu itu ada di Kanaan. Kamu jangan rasa nyaman di padang gurun walaupun kamu dapat makan, minum segala macam di situ. Jangan nyaman di situ. Ini akan dibongkar. Enak sekali tinggal di padang gurun. Kenapa? Waktu haus Tuhan kasih minum. Waktu lapar Tuhan kasih makan. Makan cuma-cuma. Tinggal tidur bangun pagi pilih makan. Ini rutin. Waktu malam Tuhan jadi tiang api. Waktu siang Tuhan jadi tiang awan. Alkitab catat lebih. Dong tidak ganti baju 40 tahun. Tidak apa-apa. Tidak robek. 40 tahun. Kita pun dong ini beli waktu pertama itu dia warna pun cerah. Minggu depan cuci kuiki supuja semua. Ini 40 tahun. Alkitab mencatat bahkan 40 tahun di perjalanan itu. Padang pasir panas segitu. Dong punya kasut tidak robek sedikit pun, kasut aman-aman. Kita nih dalam piman mana kaki pica-pica. Dong punya aman-aman. Sudah ada masalah. Sempurna Tuhan pun penyertaan. Tapi ketika bangsa ini mau aman di situ Tuhan bilang tidak. Ini tenda bongkar. Kamu pun tujuan ada di kanan. Pergi sampai ke kanan. Jangan aman-aman saja di sini. Pergi sampai kanan. Kadang-kadang kita ini tidak mau supaya kita sampai Kanaan karena kita mau enak-enak saja di sini. Padahal yang Tuhan maksudkan ada sesuatu yang jauh lebih bagus di depan. Tapi kita kalau sudah nyaman di sini nih yang sulit buat kita mau jalan terus kan. Kita yang jadi soal akan selesai. Hidup di dunia ini akan selesai. Waktu-waktu yang Tuhan izinkan ini yang bisa diselesaikan sudah kan ini kemah akan dibongkar. Ini kemah akan dibongkar. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan ke depan. Jangan puas dengan keadaan sekarang. Karena Tuhan masih mau kasih tunjuk kita Kanaan. Tuhan masih mau untuk kamu lihat ini janji yang Tuhan berikan buat kita semua. Nikmati itu satu persatu. Saudara bayangkan. Ini orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Dong mengeluh dalam perjalanan. Kalau ada kesulitan sedikit dong kan marah. Dong marah pemimpin. Dong marah ini Musa. Dong marah Harun. Kamu kenapa kok bawa kami keluar? Kok mau mati? Lebih baik kami tetap ada di Mesir. Tapi berhadapan dengan kuali yang penuh dengan daging. Daripada jalan dalam pergumulan ini. Nah saudara lihat sekarang. Dari pesan-pesan refleksi itu. Kita lihat kembali pembacaan ini. Dalam hubungan dengan Kronos dan Kairos tadi. Waktu-waktu kita. Kita ada bikin apa kita waktu dong ini. Dan sampai kita waktu ini terbuang cuma-cuma. Saya berapa hari ini saya hanya lihat ini video-video yang dong pakai lagu itu. Bukan video-video, foto. Kita pun foto diam-diam di dalam langsung. Yang orang tua, yang anak-anak dong semua sama. Tiba-tiba kok saya justru jadi penyanyi itu. Sekeluarga ini. Wih semua lagi enak-enak di situ. Saya pun teman bilang, Pak daripada kita olok-olok dong, lebih kita bikin dong jadi penyanyi saja Pak. Wah ini juga berat ini. Jangan sampai kita pun waktu terbuang di situ. Kita pun anak dong tuh dong bisa main-main HP ini sampai lupa jam makan. Anak, Jonathan, makan. Sabar ya. Hai, ini lama-lama dong kira makan itu tinggal download sah. Bisa. Waktu kita ini yang kita butuh maksimalkan dengan baik. Saudara-saudara, kenapa? Waktu yang Tuhan berikan ini, saya lihat saudara-saudara, bahkan sampai soal kematian ini. Aduh, yang sekarang ini sepertinya menakutkan. Membuat kita gelisah. Informasi-informasi tentang kematian yang buat kita bukan saja berduka cita, tetapi kita apa ya,
berat lah. Bukan saya berduka cita, tapi rasa berat. Kenapa? Ini sekali lagi yang soal waktu. Saya bilang kepada banyak orang, saudara-saudara, tentang waktu ini. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita ternyata lagi sibuk dengan kita pun keadaan sendiri. Tahun 2007 ketika saya kembali ke Alor, jadi saya melayani di Alor sampai 2004, pindah ke Sabu, pas sidang sinode di Alor tahun 2007, saya pergi ke sana, menyempatkan diri untuk pergi ke jemaat, salah satu mata jemaat yang saya layani di sana. Pas hari Minggu, saya dengar ibu pendeta berkhotbah begini. Saya suka dia pesannya. Dia pun khotbah bilang begini, jemaat, kamu main-main. Kamu main-main, kamu tahu kok tidak? Tuhan Yesus itu ada di surga, kau buat rumah kok tidak? Dia ada di surga, kau buat rumah. Kau main-main begini nih, dia datang kembali, nanti orang lain yang masuk di dalam, kamu main-main di halaman saja. Wih, memang saya suka itu pesan itu. Kadang-kadang kita terlalu bermain-main dengan keadaan ini. Padahal kita tidak tahu kita sampai kapan. Kita pun hidup sampai kapan. Nah, karena kita tidak tahu, maka buatlah seolah-olah kita pun kehidupan itu tinggal hari ini. Tinggal hari ini. Saya baca satu tulisan kecil. Dia bilang begini, hidup kita hanya ada 2 hari. Yaitu hari ini dan hari itu ketika saya bersama-sama dengan Kristus di sorga. Tidak ada hari lain lagi. Yang ada hanya hari ini. Hari ini ketika saya bertobat di sini, menerima Kristus di sini. Dan hari itu ketika saya bersama-sama dengan Kristus di sorga. Saya kira itu sebuah catatan yang baik. Saya tanya kepada banyak orang, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Menurut saudara surga lebih baik atau dunia lebih baik? Dia bilang surga lebih baik. Yakin? Ya, betul-betul yakin. Iya. Jadi surga lebih baik dari dunia? Iya. Nah kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Wih dong ke berat. Jadi kamu mau tinggal di tempat yang tidak baik? Pak, ikan belum waktu toh. Itu kadang-kadang hanya modus. Karena banyak yang tidak mau pergi ke sana. Banyak yang belum mau mati. Ini kan dia masih pikir, baik kalau masuk dia yang baik. Jangan sampai masuk dia yang tidak baik. Nah sudah, kita pusing. Nah, kalau begitu, hari yang seperti sekarang yang mestinya kita isi. Karena apa? Mati, dia akan datang begitu saja. Begitu saja. Kita tidak tahu. Nanti orang mati. Saya ingat ketika saya pun kakak pertama meninggal. Waktu dia mati, habis kami bercerita. Pas dia mau keluar dari rumah, dia ada bilang begini, saya pun sendalong tidak akan pernah keluar lagi. Segala macam lah. Jadi kalau dihubung-hubungkan sebenarnya seperti dia suka tahu kalau dia keluar itu untuk mati. Terus ada orang bilang saya bilang begini, Bapak, kenapa su tahu dia omong begitu tapi Bapak dong sentahan dia untuk pergi? Beta jawab sepotong. Siapa yang mau dia saudara piko mati? Siapa yang mau? Kami itu tidak mau. Nanti setelah dia mati dulu kita sadar bahwa ternyata dia sudah meninggalkan sebuah rangkaian yang untuk kita ceritakan kembali. Bahwa ternyata dia suka tunjuk-tunjukin tanahnya, kita yang belum punya kepekaan di situ saja semuanya. Jadi saya tunggunya tanda-tanda itu. Siapa yang mau kasih tinggal di pun saudara Piko mati? Tidak ada. Kita tidak bisa tahan. Dia pergi begitu. Jadi dia bisa terjadi begitu saja. Saya ingat satu saat dalam penerbangan. Saya duduk. Wih, saya rasakan waktu itu angin agak kencang, cuaca agak kurang bagus, pesawat guncang-guncang. Untuk mau amankan sedikit saya pun perasaan, lebih baik ambil itu majalah di situ, kok baca-baca sedikit. Waktu saya ambil itu majalah, saya buka di dia punya apa ya? Tulisan soal apa? Saya baca dia pun tulisan itu, dia punya judul yang begini. Saat terakhir. Saudara bayangkan pesawat ada goyang ini bertakuju kita baca tulisan dengan judul saat terakhir. Saya coba baca lagi di dia punya kalimat pertama. Dia pun kalimat pertama bilang begini.
kematian bisa datang kapan saja. Oi, saya langsung tutup itu majalah. Sampai dulu baru saya coba buka, kau lihat ulang. Kenapa saudara-saudara? Jangan dalam situasi-situasi begitu tuh kadang-kadang kalau kita isi dengan pikiran-pikiran yang saat-saat terakhir, woi, saya rasa kita berat itu, sulit sekali. Nah, sepanjang masih ada waktu, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan Tuhan, maksimalkan sudah itu waktu. Yang suka maki-maki dong berhenti sudah, yang suka tipu-tipu dong berhenti, yang suka marah-marah dong berhenti sudah. Hiduplah dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan, nikmati apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Pakai waktu ini dengan baik. Karena apa? Waktu itu investasi terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Gagal menggunakan waktu, itu kita sudah gagal semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.